Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga kita dapat menuntut ilmu yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tak lupa salawat serta salam tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, pada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kita selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Di sini saya akan menjelaskan materi hadis tentang hadis maqlub dan hadis musahhaf. Yang pertama, hadis maqlub. Hadis maqlub secara bahasa adalah isim maf'ul dari kata al-qalbu, yang artinya memindahkan atau membalikan sesuatu dari bentuk semestinya. Adapun secara istilah, hadis maqlub adalah mengganti suatu kata dengan kata lain dalam sanad hadis atau matannya, dengan mendahulukan kata yang seharusnya diakhirkan, mengakhirkan kata yang seharusnya didahulukan, dan dengan yang semisalnya. Macam-macam hadis maqlub. Hadis maqlub ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu hadis maqlub sanad. Hadis maqlub sanad ini hadis maqlub yang penggantinya terjadi pada sanadnya. Hadis maqlub sanad ini memiliki dua bentuk. Yang pertama itu, bentuk yang pertama adalah seorang perawi mendahulukan dan mengakhirkan satu nama dari nama perawi dan nama ayahnya. Sebagai contohnya, hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Murrah. Namun seorang perawi meriwayatkan hadis tersebut dengan mengatakan Murrah ke Ka'ab. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua itu seorang perawi mengganti salah satu nama dari nama-nama perawi sebuah hadis dengan nama yang lain, dengan tujuan supaya nama perawi tersebut tidak dikenal. Sebagai contohnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hamad bin Amr An-Nasibi, ia adalah seorang pendusta, dari Al-Amashi, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', jika kalian bertemu dengan orang-orang musyrik di suatu jalan, maka janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada mereka. Hadis ini adalah hadis maqlub karena Hamad membaliknya, di mana dia menjadikan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Amshi, padahal sudah diketahui bersama bahwasannya hadis ini diriwayatkan oleh Suhail bin Salih dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seperti inilah Imam Muslim meriwayatkan dalam kitabnya. Beliau meriwayatkan dari Syu'bah Ats-Tsauri, Jarir bin Abdul Hamid, dan Abdul Aziz Ad-Daruri, kesemuanya dari Suhail. Pelaku perbuatan ini jika melakukan dengan sengaja, maka ia dijuluki sebagai pencuri hadis. Perbuatan ini terkadang dilakukan oleh para perawi yang terpercaya karena keliru, bukan karena kesengajaan, sebagaimana yang dilakukan oleh perawi pendusta. Kemudian maklum matan. Maklum matan itu hadis maklum yang penggantinya terjadi pada matannya. Nah, maklum matan ini mempunyai dua bentuk.
sama seperti pada maklum sanad. Bentuk yang pertama itu, seorang perawi mendahulukan sebagian matan yang seharusnya diakhirkan dari sebuah hadis dan mengakhirkan sebagian matan yang seharusnya didahulukan. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu hadis tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam naungannya, di mana pada hari itu tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya disebutkan salah satu dari ketujuh golongan tersebut adalah, dan seorang laki-laki yang bersedekah, kemudian ia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kirinya. Ini adalah salah satu riwayat yang terbalik yang dilakukan oleh seorang perawi. Sedangkan riwayat yang benar adalah sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Seperti inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta', Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dan para ahli hadis lain. Itulah contoh dari bagian yang pertama, di mana ada keterbalikan dalam matan, karena sudah menjadi suatu yang maklum bahwa bersedekah itu dilakukan dengan tangan kanan. Kemudian bentuk yang kedua adalah seorang perawi menyambung sebuah matan hadis dengan sanad hadis lain, dan menyambungkan sebuah sanad hadis dengan matan hadis lainnya. Jadi seorang perawi ini menyambungkan matan hadis A dengan matan hadis B, kemudian menyambungkan sanad hadis B dengan matan hadis A. Jadi dibalik-balik seperti itu. Penggantian ini dilakukan dalam rangka menguji sebagian ulama hadis supaya bisa diketahui sampai di mana tingkat kekuatan hafalannya, sebagaimana yang dilakukan oleh ulama Baghdad terhadap Imam Bukhari. Ketika datang menemui mereka, ulama Baghdad ini meriwayatkan bahwa para ulama Baghdad berkumpul dan bersepakat untuk membolak-balikan matan dan hadis sebanyak 100 hadis. Kemudian mereka memberikan hadis-hadis tersebut kepada Imam Bukhari, dan Imam Bukhari pun dapat mengembalikan matan dan sanadnya dengan sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Kemudian lanjut ke materi yang berikutnya adalah hadis mushaf. Hadis mushaf secara bahasa adalah bentuk isim maf'ul dari kata at-tasif, yang maknanya adalah kesalahan tulis dalam sahifah atau dalam lembaran-lembaran kitab hadis. Kemudian secara istilah, hadis mushaf adalah pengubahan kalimat dalam hadis kepada yang tidak diriwayatkan oleh periwayatnya yang thiqat, baik lafaz maupun maknanya. Kemudian macam-macam tasif, sama seperti maklub. Tasif ini ada tasif dalam sanad dan tasif dalam matan. Jim Al-Qaisi dari Abu Uthman bin Nadi. Namun Yahya bin Ma'in melakukan kesalahan dalam menyebut nama dari ayah Al-Awwam dengan kata Al-Awwam bin Muzahim. Kemudian tasif dalam matan, contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit, ihtajara Rasulullah SAW fil masjid, yang artinya adalah sesungguhnya Rasulullah SAW membuat kamar dalam masjid. Namun Ibnu Lahiyah melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis tersebut dengan menggunakan kalimat ihtajama Rasulullah SAW fil masjid, yang artinya Rasulullah SAW berbekam di dalam masjid. Kemudian sebab-sebab terjadinya hadis maklub. Terdapat beberapa sebab
yang membawa sebagian rawi-rawi hadis untuk melakukan penukaran atau melakukan maklub. Tujuan yang pertama adalah mengasingkan agar manusia mencintai riwayatnya dan mau mengambil dari riwayatnya. Kemudian menguji dan memperkuat hafalan orang yang ahli hadis serta menyempurnakan kedhabitannya. Kemudian yang ketiga, terjadi karena kesalahan atau kejadian yang tidak disengaja. Sebab-sebab melakukan tasif. Biasanya yang menyebabkan seseorang melakukan tasif adalah karena musahif mengambil hadis langsung dari buku-buku hadis tanpa pernah mempelajari hadis tersebut dari seorang yang ahli hadis. Oleh karena itu, para imam ahli hadis memperingatkan agar tidak mengambil hadis dari orang yang hanya belajar hadis dari buku-buku saja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.